Nggak ada back sound ya. Selamat siang Pak Abidin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko, apa kabar Lemhanas? Baik Pak. Waduh, tadi terima kasih monitor ini saya harus perkenalkan Pak Joko ini adalah bosnya urusan kehumasan dan komunikasi Ikatan Alumni Lemhanas. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Prof. Fahmi Idris sudah hadir, Prof. Selamat siang, Prof. Masa Pak Joko, apa kabar? Lama nggak ketemu kita ya? Baik Pak, baru ketemu sekarang ini. sejak pandemi nggak pernah ketemu ya? Sehat Pak Joko? Baik Pak, sehat Pak, alhamdulillah Pak. Ini Omikron makin mengganas ini, bagaimana ini Pak Fahmi? Makanya kita dengar nanti dari narasumber yang qualified hari ini. Iya, ada betul. Ketua terpilih ini, ada Ustaz Maka, ada Dr. Abidin juga, kita dengar. Ya. Nanti, betul. Pak Abidin ini luar biasa. Ya. Dr. Abidin ini luar biasa nih, aktif sekali dan beliau nulisnya udah puluhan buku ini, jadi kami ngikuti terus ini, Pak Abidin. Ya, itu tinggal dicetak aja itu. Iya. Memulai kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Siang ini kembali Sambil Sehat hadir, sebuah channel YouTube edukasi dari DD Healthcare dan Biodev bekerja sama dengan pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia, tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, dan PT Paragon Corps menyelenggarakan webinar kesehatan dengan tema menyambut Ramadan melawan Omikron. Perkembangan varian Omikron sebagai mutasi terbaru dari virus COVID-19 saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Data menunjukkan dari 2 minggu terakhir, 25 Januari sampai 7 Februari, peningkatan kasus baru sebanyak 296.000. Beberapa daerah, Jabodetabek, Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya telah dinaikkan statusnya menjadi PPKM level 3. Padahal kurang dari 2 bulan kita akan masuki bulan suci Ramadan dan tentunya persiapan Lebaran Idul Fitri. Tentunya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim akan bersiap menghadapi dan menjalaninya. Bulan penuh rahmat ini tentunya bulan yang penuh dengan aktivitas ibadah dan terkadang disertai dengan budaya silaturahmi dan berkumpul. Oleh karena itu, siang ini kita akan berbincang dengan para pembicara yang akan memberikan informasi, arahan, dan juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat yang hadir pada platform Zoom dan YouTube. Para pengurus Dewan Masjid seluruh Indonesia, Assalamualaikum. Pada rekan sejawat tim mitigasi pengurus besar, wilayah dan cabang Ikatan Dokter Indonesia, rekan-rekan DD Healthcare se-Indonesia, teman-teman paragonia, dan juga para hadirin yang telah hadir. Sebelum memulai acara webinar ini, kami mohon kesediaan dari Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Besar Dewan Masjid Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada Profesor Dr. Fahmi Idris MKes, kami persilakan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah. A'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Terima kasih Dr. Rosita Rifai host acara hari ini. Yang kami hormati seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia, baik pengurus pusat maupun pengurus provinsi, kabupaten kota, dan pengurus badan otonom yang hadir dalam webinar pada siang hari ini, dan seluruh peserta khususnya dari DD Healthcare, dan juga seluruh khususnya para narasumber yang berkenan bergabung pada siang hari ini, hadir langsung di kantor pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Ada Dr. Muhammad Adib Humaidi, SPOT, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan akan menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian yang kedua narasumber adalah Ustaz Samsudin Nur Makkah. Beliau adalah Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid Pengurus Pusat DMI yang akan hadir bergabung secara virtual. Kemudian akan hadir langsung di kantor pusat dan masjid dalam perjalanan Ketua Departemen Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan Pengurus Pusat dan Masjid Indonesia, Dr. Abidin Syah Siregar, yang nanti akan berbagi dengan kita dalam kaitannya menyambut Ramadan melawan Omikron. Jadi sebagaimana disampaikan tadi oleh host Dr. Rosita Rifai bahwa jumlah kasus COVID ya dari hari ke hari semakin meningkat dengan varian Omikron yang menurut informasi yang kami dapatkan sudah hampir kurang lebih 90% dominasi, dan angkanya sudah, kalau kemarin ya nanti setiap jam 12 sebetulnya keluar angka resmi, kalau kemarin sekitar 37.000. Dan angka ini memang melonjak cepat kalau kita bandingkan gelombang pertama dengan gelombang kedua kemarin. Namun tentu kita semua yang akan menyambut Ramadan yang terlalu khawatir terhadap kondisi ini, namun kita tetap waspada. Artinya kita harus selalu mengingat apa yang menjadi tuntunan kita dalam dua riwayat hadis, yaitu dari Bukhari dan Muslim, yang Rasulullah kemudian menyampaikan kalau kamu mendengar satu tempat ada wabah, jangan kamu datangi tempat itu. Kalau kita sendiri sedang berada di tempat yang sedang mengalami wabah, jangan meninggalkan tempat itu. Artinya pesan penting, kita jangan sampai tertular dan menularkan. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan Abu Hurairah bahwa apabila kita mendapatkan atau bertemu dengan mereka sedang tertular satu penyakit wabah, waktu itu kejadian lepra, ya segeralah menghindar seperti kamu sedang berhadapan atau bertemu dengan singa. Ini satu gambaran saja bahwa penting untuk kita semua menghindar, sehingga tentu nanti akan dibahas oleh ahlinya. Melawan Omikron ini dalam pandangan kami Dewan Masjid itu ada 3 ujung tombak, 3 trisula. Satu kaitan yang protokol kesehatan, tombak pertama melawan Omikron itu bagaimana protokol kesehatan ini merupakan domain masyarakat. Jadi Dewan Masjid tentu bersama-sama kita seluruh DKM untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan ini sama-sama, karena partisipasi masyarakat sangat penting. Kemudian ujung tombak lainnya kalau kita bicarakan trisula gitu ya, adalah yang kita kenal dan ini domain pemerintah 3T. Bagaimana melakukan treatment, tracing, testing dan tracing.
tapi tetap membutuhkan partisipasi masyarakat. Kemudian tombak yang ketiga adalah vaksinasi. Di sini sebetulnya keterpaduan ya dari peran partisipasi masyarakat dan tugas pemerintah. Jadi ketemu di satu titik, masyarakat berperan serta untuk mau divaksin, dan kemudian pemerintah menyediakan sarana vaksin itu. Dan saat ini pemerintah sedang melakukan program vaksin booster yang harapkan dapat dukungan dari semua pihak. Kita tentu dalam Masjid Indonesia sebagai bagian dari warga bangsa sangat percaya dengan apa yang menjadi ketetapan keputusan pemerintah, karena pemerintah tidak akan mungkin menyusahkan rakyatnya. Demikian sambutan dari kami. Selamat mendengarkan webinar. Mudah-mudahan makin mencerahkan, mencerdaskan, dan kemudian kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan yang tidak lama lagi secara khusyuk. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung ke para pembicara. Tadi sudah disebutkan ada 3 pembicara yang hadir secara online maupun secara offline. Hadir di kantor ini langsung, ini adalah Ketua Universitas Dokter Indonesia. Ya, Dr. Adit, ada tadi sebang saya. Dan ada Dr. Abidin Syah Siregar di HSM MBA MKS sebagai Ketua Departemen Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan Pengurus Pusat DNI. Beliau akan bergabung sebentar lagi, dan tentunya yang kami sangat hormati Bapak Ustadz Samsudin Nurmaka Sarjana Sos SQMA sebagai Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid PPDNI. Sebagai awal saya ingin ke Dr. Adit dulu nih. Dr. Adit tentang perkembangan COVID varian Omicron di Indonesia. Tapi sepertinya akan banyak data-data yang akan disampaikan oleh Dr. Adit. Nah, ada yang mau disampaikan ya, Dok? Biar lebih banyak. Kita ada slide sederhana ya, saya coba sampaikan. Varian baru, terus apakah terus akan seperti ini? Kalau kayak begitu kan pertanyaan sederhana sebenarnya masyarakat juga sudah pemahaman. Saat kita bicara dalam satu konsep kesehatan, ada agent, ada host, ada environment. Agentnya adalah virusnya. Virusnya itu apalagi dengan basic virus SARS-CoV-2 atau COVID ini adalah RNA virus, maka itu mempunyai karakter yang virusnya mudah bermutasi. Jadi pasti akan terjadi mutasi, karena virus adalah juga makhluk hidup, dan dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan, kalau orang beradaptasi dia akan bisa berusaha lebih baik tentunya. Nah, ini yang kemudian akhirnya terjadi sehingga munculnya dari alfa, beta, delta yang di bulan Juli tahun lalu yang begitu dahsyat sekali, kemudian gamma, dan sekarang akhirnya muncul Omicron ini adalah satu proses adaptasi dari sebuah makhluk hidup yang namanya virus, yang kemudian dia mempunyai kemampuan spreading yang lebih cepat dibandingkan varian Delta. Tapi dari seluruh varian tadi memang ada karakter-karakter yang berbeda, dan untuk Omicron memang ini yang satu sisi juga ini menjadi kewaspadaan kita karena dia mudah menular, tapi satu sisi yang lain bahwa ada satu kondisi yang berbeda sebenarnya. Kalau sekarang pada saat kita kemarin ada munculnya Delta, dalam kondisi yang cakupan vaksinasi kita jauh masih rendah pada saat itu, karena kita baru mulai ya. Nah, terus kemudian saat ini dengan cakupan vaksinasi yang sebenarnya lebih tinggi ya, 80-an lah ya. Nah, satu sisi yang lain edukasi berbeda, karena pada saat di bulan Juli tahun lalu pada saat munculnya varian Delta, edukasi masyarakat terkait dengan bagaimana kita manajemennya kalau umpamanya ada terkena COVID pada saat itu, kemudian apa upaya yang harus kita lakukan, apa deteksi dini gawat daruratan, dan apa yang harus kita lakukan, nggak ada, belum ada itu, sehingga pada saat sudah ada keluar mereka semua berbondong-bondong ke UGD, sehingga disaster terjadi di UGD, kondisi yang chaos terjadi bulan 6 bulan 7 itu ya, Dok ya, pada bulan Juli pada saat itu. Nah, ini yang kemudian saat ini ya ada tadi karena vaksinasi kita sudah cakupannya lebih
lebih tinggi dibandingkan di bulan Juli tahun lalu. Tambah lagi juga dengan masyarakat juga sudah mulai paham, sehingga mereka akhirnya mempunyai awareness, kewaspadaan, untuk kemudian akhirnya saya ada keluhan batuk pilek atau flu like syndrome, sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong untuk kemudian PCR. Sekarang ya? Sehingga angka bisa cukup naik sekarang. Dan kita lihat kemarin semua lab akhirnya kan overload. Betul. Satu sisi itu sebuah hal yang sangat baik ya, terutama ini kita lihat pada saat ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu. Nah ini yang kemudian satu upaya kewaspadaan, melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, maka itu jadi perlu untuk tracing, untuk pemeriksaan PCR. Kemudian satu sisi yang lain, masyarakat juga sudah tahu, kalau umpamanya saya itu positif, tapi saya nggak ada gejala, apa yang harus saya lakukan? Dan sekarang terbantu dengan apa? Ada satu sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, sistem isolasi mandiri yang terpantau. Salah satunya terpantau dengan telemedicine. Memang ini masih wilayah Jabodetabek, tapi sekarang diperluas sampai Jawa Bali. Dan ini memang akan berbeda pendekatannya pada saat itu kemudian di luar dari Jawa Bali. Tapi paling tidak kita tahu bahwa Omikron saat ini yang sekarang sudah positivity rate-nya udah di atas 40%, dengan kasus hariannya yang sudah di atas 30.000, 37.000, ya. Ini progresif, peningkatannya cukup progresif. Dalam dari Delta ya? Ini sangat Lebih progresif. tinggi dari Delta ya, Dok? Kalau untuk penularannya lebih tinggi dari Delta. Tapi kasusnya masih. Nah, sekarang yang kita harus lihat parameter lain apa? Hospitalisasinya, angka keterisian, angka perawatan. Yang dimana kalau kita saat ini memang ada kenaikan dari perawatan isolasi dan ICU. Lebih dari 60% sudah keterisian tempat tidur. Tapi itu belum dikonversi seperti halnya pada saat varian Delta pada saat itu di tahun lalu. Artinya kemampuan rumah sakit sampai saat ini sementara masih bisa. Dan nanti kalau mamanya itu ada peningkatan, ada beberapa skenario. Skenario kalau dia naik di atas 50%, naik di atas 100%, sehingga konversi tempat tidur itu dilakukan. Nah ini yang saya kira yang satu sisi memang kita dihadapkan ada satu kondisi yang seperti saat ini, ya penularan yang lebih jelas, tapi tadi kenapa kalau kemudian sekarang lebih banyak OTG dan ringan, ya karena kondisi yang saat ini yang tadi karena cakupan vaksinasi yang sudah ada, kemudian sedang berat pada kondisi yang tertentu. Sedang berat pada kondisi yang tertentu itu apa? Pada terutama ada 3 kelompok yang harus kita balik. Kasus pada anak-anak tinggi sekarang lebih dari 12%. Terus kemudian pada lansia, pada komorbid, hipertensi jantung, diabetes itu yang masuk kemudian membuat kondisi yang dia lebih parah dan artinya masuk di golongan sedang berat dan sampai kemudian kritis. Nah, ini yang saya kira satu sisi ini kita harus waspadai, tapi satu sisi yang lain bahwa kalau kita tahu cara melakukan deteksi dini dan kita segera mendapatkan penanganan, insya Allah kita nggak akan masuk dalam kondisi yang lebih fatal. Nah, terkait hal itu dong, karena kan kita sedang persiapan menuju Ramadan. Ya. Nah, di mana masjid ini menjadi pusat aktivitasnya kita kan. Karena mungkin selama 2 tahun kan kita berusaha menahan diri, membatasi untuk ke masjid. Tapi kan pada saat sekarang sudah mulai normal lagi, sudah mulai orang malah udah nggak pakai masker udah di masjid gitu. Nah, tapi dengan peningkatan kasus tetap kita mesti waspada. Menurut Dokter Adit sendiri, apa yang masjid ini mesti siapin? Ya, saya kira DMI juga sudah pernah membuat satu flyer sebenarnya ya, untuk terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Gitu. Dan ini di beberapa daerah pun juga sudah mulai menerapkan. Tinggal problemnya adalah bagaimana kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Untuk saat ini memang karena kasus naik, maka dibuat lagi menjaga jarak. Kemarin sudah tidak ada menjaga jarak. Sekarang kita buat menjaga jarak. Memakai masker harus. Kelompok-kelompok yang memang itu belum divaksin, katakanlah lansia yang belum vaksin lengkap, sebaiknya memang menghindari untuk kontak lama. Nah ini yang saya kira termasuk juga. Jadi ada satu proses adaptasi kebiasaan baru kita di dalam beribadah yang itu difasilitasi oleh sebuah tempat ibadah dengan apa? Memperhatikan ventilasinya, terus kemudian tadi memperhatikan jarak, memakai masker itu adalah satu upaya adaptasi kebiasaan baru kita tanpa kita kemudian akhirnya meninggalkan ibadah itu sendiri. Nah ini yang saya kira masyarakat juga harus pahami bahwa
kita tetap bisa beribadah, tapi aman. Kita tetap bisa beribadah, tapi kemudian tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Begitu dok. Jadi bukan cuma virus aja yang beradaptasi ya, kita Betul. juga manusia beradaptasi. Masa kalau sama virus? Betul, itu. Gitu. Itu kuncinya adaptasi. Selamat datang Dr. Abidin, saya Siregar nih, kita sudah hadir di studio ya di lokasi di kantor pengurus pusat ya. Hebat Bapak ini, aturnya begini luar biasa. Apa kabar Bung Adi? Alhamdulillah Pak, siap Pak. Baik, ini Dr. Abidin juga menyiapkan slide ya pada yang ini. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu sih dok, sebagai ketua departemen dari DMI sendiri, persiapan Ramadan yang tentunya berbeda dengan 2 tahun terakhir, karena ada euforia ini sih dok, bahwa kita udah 2 tahun nih dibatasi untuk beribadah. Nah tentunya ada kesiapan sendiri sih, tentunya ada kayak manusia juga beradaptasi, virus beradaptasi, tentunya masjid juga beradaptasi. Dari DMI sendiri ada program apa dok untuk menyiapkan? Saya justru percaya dalam euforia ini itu DMI relatif lebih siap, insya Allah ya. Kenapa? Karena begitu intensnya komunikasi pimpinan pusat Dewan Masjid dengan seluruh masjid di seluruh Indonesia, dengan banyak program, dengan banyak kebijakan dan banyak tindakan. Jadi bukan hanya ngomong begitu ya, termasuk melakukan vaksinasi di masjid, desinfektan di masjid. Jadi begitu ada katakanlah gelombang demi gelombang yang kita tidak tahu berapa gelombang lagi, saya percaya masjid sudah siap menghadapi. Apalagi kita sempat membuat program sebagai sentra vaksinasi ya dok ya, ketika lansia itu dilarang ke masjid, dilarang keluar, tapi mereka mau ke masjid gitu untuk beribadah. Jadi ketika kita mengadakan program itu juga cukup benar sekali. Ya kita boleh lihat di banyak data ya, kok sepertinya kluster rumah ibadah itu sangat amat. Sebagian orang kadang protes, kok baru beritanya segini, masjidnya sudah ditutup, gitu kan? Kok baru sebegini, kok udah dilarang rame-rame? Nah itulah masjid. Masjid bersikap tegas. Nah disinilah kita bersyukur para takmir, para dewan kenaziran masjid itu sangat responsif dan bisa menerima kenyataan ini. Saya sempat dengar dari pernyataan Prof. Fahmi bahwa bagi umat Islam kejadian seperti ini bukan hal yang pertama. Di zaman Nabi tadi beliau sebutkan ketika terjadi wabah taun di sekitar tahun 634 ya, itu malah lebih dahsyat. Semua yang sakit dipindahkan ke gunung. Dan yang sakit, yang sehat, yang sakit tidak boleh masuk ke tempat sehat, yang sehat tidak boleh masuk ke tempat sakit. Ya kan? Kita adalah menjalankan ikhtiar sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yaitu tetap di rumah, aktivitaslah di rumah, termasuk ibadah. Itu jelas. Gitu. Ustaz Samsudin belum apa bisa kebetulan kami Assalamualaikum. Suaranya kresek-kresek, nggak kedengeran. Oh, suara saya nggak kedengeran? Iya, suaranya kresek-kresek banget. Tapi suara Pak Ustaz kedengeran. Baik. Saya tidak dengar sama sekali hostnya. Saya kurang jelas. Oke.
Jadi saya kurang mendengar instruksi dari dokter, dari host. Cek. Yes. Suaranya hilang, Pak. Iya, suaranya hilang. Itu benar kata Pak dokter tadi. Suara dari studio kayak kresek-kresek gitu. Dari studio 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Karena video saya sudah di spotlight, mungkin ini isyarat bahwa ini giliran Syam untuk berbicara, walaupun saya sama sekali tidak mendengar dari studio. Mempersilahkan, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para petinggi yang hadir, para dokter yang hadir, para ketua yang hadir, para PW yang hadir, PWDMI yang hadir, yang insya Allah semuanya akan menyambut Ramadan dan memuliakan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi subhanallah, karena kita sedang berbincang dengan Departemen Kesehatan, jadi insya Allah satu perintah Nabi yang awal-awal ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, perintahnya itu afsyus salam, sebarkan salam. Dari sini saja kita sudah mengerti bahwa ternyata Islam itu memang bukan hanya tugasnya sholat, puasa, zakat, ya, bukan hanya kita diminta untuk membangun masjid, bukan hanya kita memakmurkan masjid, tapi ternyata perintah Nabi yang awal itu bukan langsung nyuruh bangun masjid, tapi afsyus salam, ya, sebarkan salam. Salam di sini bukan berarti kita lewat di satu tempat, assalamualaikum, 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 tidak. Tapi termasuk di antara afsyus salam itu dengan menjaga protokol kesehatan, dengan niat saya afsyus salam. Saya berniat untuk menjaga keselamatan diri saya dan menyebarkan keselamatan untuk orang lain. Saya berniat untuk menjalani satu hadis Nabi afsyus salam, untuk menjaga keselamatan diri saya dan keselamatan orang lain dari saya. Maka ternyata ketika kita menjaga protokol kesehatan, sembari bergembira, berbahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, euforia tetap ada. Ya, kita lihat udah jarang kita dengarkan dari masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun angka kematian itu selalu ada, karena ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Tapi bukan berarti kita lalai. Subhanallah. Maka kalau dikatakan menyambut Ramadan, melawan Omikron ini, tidak ada yang harus kita lawan. Yang harus kita lawan adalah rasa malas kita. Karena banyak orang takut ke masjid tapi tetap ke mall. Banyak orang tidak mau ke masjid tarawih tapi undangan buka bersama dia datang. Banyak orang tidak mau ke masjid sholat berjamaah tapi dia datang untuk buka bersama, bahkan di kafe, bahkan di mall. Ya, untung aja kita masjid ini masih tidak perlu scan barcode, ya. Ada beberapa masjid tidak perlu scan barcode. Nah, mall ini udah scan barcode masih dipaksakan aja datang. Sampai ada orang yang pakai barcode vaksin orang lain, ada yang screenshot dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Subhanallah. Maka ya tetap kita bergembira datangnya bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu untuk mengevaluasi diri bagaimana kekhusyuan Ramadan kita. Apakah Ramadan kita berkurang khusyuknya ketika ada Omikron atau tidak? Ya, ataukah justru bertambah khusyuknya? Karena dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan perhatikanlah untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Jadi memang kita diminta untuk senantiasa berevaluasi. Jangan sampai khusyuknya Ramadan kita itu khusyuknya ketika kita masih remaja. Khusyuknya Ramadan kita adalah ketika kita masih di kampung. Khusyuknya Ramadan kita lebih khusyuk 5 tahun lalu dibandingkan tahun sekarang.
maka senantiasa menambah kekhusyuan ibadah kita, yaitu tentu saja kalau lagi sakit ya biasanya kalau nggak nambah khusyuk ya tambah tidak khusyuk. Karena ada juga orang tambah khusyuk kalau lagi sakit gitu ya. Gampang dia ingat Allah ya. Karena sholat itu kan intinya mengingat Allah. Gampang dia ingat Allah kalau lagi dapat musibah. Ya Allah, betapa susah hidupku. Ya Allah, sakitnya. Ya Allah, sesaknya dadaku gitu. Jadi gampang dia ingat Allah kalau lagi sakit. Nah, jadi menambah kekhusyuan beribadah dalam bulan suci Ramadan. Ramadan ini juga kan tempat kita dileburkan dosa-dosanya. Jadi insya Allah sudahlah ada virus, ada lagi bulan Ramadan, maka justru bertambah keutamaan kita. Nah, kami sebagai bagian juga dari Dewan Masjid Indonesia, bagian kepemudaan ya, remaja masjid, kaderisasi dan remaja, insya Allah mudah-mudahan remaja kita ini yang insya Allah lebih apa dikatakan kalau dari kedokteran bilang lebih kuat imunnya, insya Allah kalau udah vaksin kedua kali atau tambah boosternya, insya Allah menjadi pelopor kemakmuran masjid. Kita berusaha membuat event-event yang bukan hanya lewat digital, ya walaupun semuanya serba digital sekarang, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap kita ada suasana Ramadan, meramaikan Ramadan, menyemarakkan Ramadan dengan suasana masing-masing. Ya karena kita kalau nungguin suasananya reda apa segala macam seperti dulu ya, memang kita kata tadi Pak Dokter memang sudah berbeda gitu. Kita harus punya kebiasaan baru, beradaptasi ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang jelas Ramadan itu tidak pernah sama. Ramadan tahun 90, Ramadan tahun 2000, 2001 itu selalu adalah Ramadan yang berbeda. Maka orang yang paling merugi kalau dia mengatakan nantilah tahun depan saya taubat, nantilah bulan Ramadan, itu adalah orang yang paling merugi. Bukan orang yang paling merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari esok. Orang yang paling celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang beruntung itu hanyalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi insya Allah tugas kita adalah tetap khusyuk dalam ibadah, tetap semangat dalam beribadah, karena Ramadan itu akan selalu menjadi sesuatu yang sangat-sangat rugi kalau kita melewatkannya. Kalau dulu masih ada hashtag di rumah aja, kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi di masjid, ya di masjid aja. Kenapa? Karena masjid itu tadi dikatakan bahwa ya klaster paling rendah adalah rumah ibadah ya. Kenapa? Karena memang insya Allah sanitasinya bagus. Orang sebelum masuk masjid juga enggak bisa kalau dia enggak wudhu dulu, enggak bersih-bersih. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa seperti itu, dan kami berharap di seluruh bagian DMI ya tetap menjadi yang memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid, tetap menjadi yang mengurus agama Allah sehingga juga akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berdoa. Jadi sahabat Nabi itu, para salafus saleh, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum. Ya kalau ulama kita mengajarkan mulai dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa minta ketemu Ramadan. Dan sampai 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta, ya Allah terima amal ibadahku di bulan Ramadan. Jadi tidak ada hari-hari yang terlewati kecuali menyebut kata Ramadan. Setelah Ramadan lewat mereka minta, ya Allah terima amal ibadah Ramadanku, terima amal ibadah Ramadanku. 6 bulan sebelum, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan, panjangkan umurku ketemu Ramadan. Jadi mau ada Omikron, mau ada Delta, mau ada COVID-19, ya atau tidak ada sama sekali, semua minta karena kematian tidak pandang. Kemarin ada orang kecelakaan nabrak separator busway, ya naik sedan, orang meninggal kecelakaan, ya tidak Omikron, tidak apa. Jadi namanya kematian itu pasti akan datang, ya. Namun insya Allah kita senantiasa berdoa supaya kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Namun di saat seperti ini, amal soleh yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri
ya, dan juga menyelamatkan orang lain sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afsyus salam, sebarkan keselamatan bagi orang lain, termasuk patuh protokol kesehatan, rajin bersih-bersih, itu adalah dengan niat beribadah. Ya, kalau mau pakai maskernya dapat pahala, ya niatkan untuk afsyus salam. Kalau mau vaksinnya dapat pahala, ya saya berniat saya vaksin supaya saya bisa umroh. Vaksin saya dapat pahala berarti. Ya, saya berniat vaksin supaya saya tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain, berarti dapat pahala. Jadi intinya kita orang masjid ini selalu ya faida faragta fansab, tidak pernah terlepas dari ibadah. Dari waktu ke fi kulli hinin, dari setiap saat. Jadi setiap saat itu ada ibadahnya. Pakai masker ya ternilai ibadah, ke masjid ya bernilai ibadah, enggak ke masjid pun bernilai ibadah. Jadi selalu ada nilai ibadah. Tidak boleh terlepas dari ibadah. Lepas satu ibadah menuju ibadah selanjutnya. Fa idza faragta fansab. Maka insyaallah mudah-mudahan ya sakit, wabah ataupun apapun namanya ini insyaallah menjadi hikmah yang luar biasa. Karena kadang-kala kalau kita dikasih nikmat itu lupa sama Tuhan, tapi kalau kita lagi dikasih ujian itu gampang ingatnya sama Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Saya kembalikan kepada host. Usianya sangat menyejukkan hati ya. Kadang-kadang malah para jamaah itu lebih mendengar ustadznya dibanding dokternya. Begitu ya Dokter Adib ya. Jadi kami berharap juga pesan-pesan kesehatan ini juga bisa tersampaikan oleh para ustadz melalui program-program BMI ya, Dokter Fahmi, Dokter Abidin. Nanti kita buatin supaya lebih bisa dipahami lah dengan bahasa yang bukan saya takut-takuti ya, tapi dengan bahasanya Pak Ustadz, dengan caranya mungkin akan lebih diterima, apalagi bahwa semuanya kita lakukan dengan ibadah. Mungkin sebelum nanti ada pertanyaan ya Pak Ustadz, saya kembali ke para dokter-dokter ini, karena kita juga pernah di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia ya, Dokter Abidin sempat menyebutkan waktu Prof. Fahmi masih ketua, kami semua anak buah beliau. Saya membantu sebagai wakil sekretaris jenderal, ada Dokter Adib Domis sebagai ketua bidang ya, Dokter Abidin. Baik, sebenarnya ada juga data-data yang akan disampaikan oleh Dokter Abidin sama Dokter Adib dalam bentuk presentasi, dan biasanya sih kalau tersampaikan dalam bentuk visual ya Dokter Adib itu bisa lebih lama melekat di kepala. Jadi kita dengan presentasi Dokter Adib sedikit, jadi ada gambaran mengenai bagaimana sih Omikron ini, apakah bentuknya sudah berubah nih dari Delta ke Omikron, karena dia sudah mudah-mudahan tidak ada sampai set ya Dokter Adib, kayaknya update sudah habis semua nih, sudah sampai di kita berharap ini adalah varian terakhir sehingga kita sama-sama bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Silakan tim IT boleh dipresentasikan materinya Dokter Adib. Silakan Dokter Adib. Ya, terima kasih Dokter Oci. Jadi tadi sebagian sudah saya sampaikan sebenarnya. Cuman ini ada ilustrasi dan gambar yang dari slide yang ingin saya sampaikan supaya ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan update dari Omikron itu sendiri ya. Dan ini pun hasil dari diskusi sebenarnya kami di internal profesi, dan memang kalau kita bicara sekarang berkaitan dengan varian-varian yang baru ini ya, terus referensi ilmiah selalu kita update loh. Kita tidak ketinggalan juga, karena problematika COVID ini bukan problematika Indonesia saja, ini problematika dunia. Jadi kita harus pakai referensi ada di dunia, sehingga ini yang kemudian membuat satu hal yang bagaimana intervensi kebijakan kita di dalam penanggulangan COVID khususnya untuk di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda sebenarnya. Antara Indonesia dengan negara lain pasti berbeda. Kita nggak bisa mengatakan bahwa di negara lain dengan mudah akan bisa disampaikan di kita. Slide-nya sudah ya? Sudah. Sudah muncul. Oke, slide. Ya. Slide berikutnya ya. Oke. Ya, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama yang berkaitan dengan transmisi, kemudian Omikron itu sendiri, diagnosis, terapi ya, termasuk berkaitan dengan vaksinasi. Ke slide
Saya cepat saja, nanti lebih ke arah yang poin-poin terakhir. Jadi kita tahu bahwa COVID, coronavirus disease dengan penyebab virusnya, nama virusnya adalah awalnya itu adalah SARS-CoV-2. The slide. Ada struktur morfologi dari SARS-CoV-2 yang ini yang kemudian apa sih yang jadi berubah gitu. Nah, kita tahu bahwa perubahan-perubahan itu biasanya terjadi pada kode yang ada di dalam spike protein dari virus itu sendiri gitu. Oke, slide. Jadi mulai dari alpha yang September 2020, kemudian beta Mei 2020, delta Oktober 2020 ditemukan dan kemudian memuncak memberikan satu efek yang luar biasa di bulan Juni, Agustus di Indonesia. Terus kemudian muncul juga gamma dan sekarang adalah Omicron yang ditemukan pada bulan November 2021 di awalnya adalah di Afrika Selatan. Nah, ini yang kemudian ditemukan di Indonesia pertama kali pada bulan Desember 2021. Dan ada karakter yang memang kita bisa lihat negara-negara yang lain. Sejak ditemukannya awal, maka Omicron itu kemudian memberikan satu dampak puncak peningkatan kasusnya biasanya pada 45 sampai 50 hari. Ini memang saat ini pun kita tahu bahwa begitu progresif cepatnya munculnya kasus Omicron dengan positivity rate yang sudah di atas 40%, dengan kasus harian yang sudah di atas 35.000, maka ini sebuah kondisi yang memang perlu kita waspadai gitu. Oke, kita langsung masuk pada tentang varian Omicron itu sendiri gitu. Jadi ini laporan-laporan yang terkait dengan varian Omicron yang multiple country. Jadi laporan-laporan itu hampir semua negara sebenarnya. Hampir semua negara sudah ada, terutama di Afrika, Eropa, terus kemudian di Amerika, semuanya melaporkan kasusnya Omicron. Dan kalau kita bandingkan antara varian Delta yang di varian Omicron ini karakternya jauh lebih cepat penularannya. Ya, karakternya Omicron ini dia lebih cepat penularannya gitu. Terus kemudian tentang severity-nya, berat penyakitnya, memang laporan sampai saat ini belum ada yang kemudian mengatakan bahwa kalau Omicron pasti akan lebih berat. Tapi laporan-laporan yang didapatkan pada kasus-kasus yang dia dengan komorbid sebenarnya seperti halnya di varian-varian yang sebelumnya. Dengan faktor komorbid, hipertensi, jantung, diabetes, itu meningkatkan tingkat keparahan. Ditambah lagi dengan lansia. Kemudian pada anak-anak dan yang paling penting juga adalah pada orang yang belum vaksinasi lengkap atau malah yang belum divaksin. Itu meningkatkan tingkat keparahannya gitu loh. Dan resiko reinfeksi juga sebenarnya ada gitu. Jadi di kasus COVID kadang-kadang selalu ada pertanyaan, saya kan udah pernah kena COVID atau saya sudah pernah divaksin, kok sekarang saya bisa kena lagi? Jadi resiko reinfeksi sama halnya seperti halnya di Delta, di Omicron pun juga ada resiko reinfeksi gitu. Ya, bahkan ada referensi mengatakan karakter Omicron ini meningkat resiko reinfeksinya. Dan ini yang memang kemudian berimpak terhadap diagnosis gitu. Nah, secara mudah sebenarnya kalau dengan kondisi saat ini di slide terus yang berikutnya, yang 2 slide setelahnya, penyebaran Omicron ini lebih cepat dari Delta. Pintu masuknya sama sebenarnya, mata, hidung, kemudian mulut, ya itu adalah pintu masuk gitu loh. Kemudian gejala, nah ini yang selalu ditanyakan, apakah ada perbedaan gejala Omicron dengan yang varian-varian yang sebelumnya, Delta katakanlah. Maka di gejala Omicron ini spektrum gejalanya sebenarnya lebih luas. Jadi kalau ada di Delta itu langsung mengarah kepada satu kondisi batuk yang terus-menerus, batuk yang produktif, di Omicron ini malah lebih didominasi yang hanya nyeri tenggorokan, terus kemudian kelelahan, ya, pegel-pegel, sakit kepala, itu lebih dominan gitu loh.
dan batuk sama kehilangan kemampuan indera pembauan malah tidak ada. Anosmia itu malah jarang yang terjadi pada Omikron gitu loh. Nah, terus kemudian ini tentunya yang harus diwaspadai gitu loh. Sehingga bahasa yang sering kita munculkan adalah pada saat ini di mana pandemi ini terjadi di Indonesia, semua yang kalau ada gejala flu, ya itu tadi semua yang kita sebutkan gejala flu dengan batuk, pilek atau nyeri tenggorokan, maka kita harus berpikir kemungkinan itu adalah COVID yang salah satunya disebabkan oleh Omikron tadi. Oke, slide. Nah, ini yang kemudian gejala utama kalau di referensi itu adalah 89% memang mengeluhkan batuk, 65% mudah lelah, kemudian 59% pilek, hidung tersumbat, dan 38% dengan demam. Ini yang kemudian banyak sekali yang laporan-laporan yang kita dapatkan, dia tidak ada gejala, yang dia rasakan hanya Malaysia itu lemes gitu aja. Jadi kayak apa namanya, badan itu rasanya kalau bahasa Jawanya ngerentek ya, pegel-pegel. Nah itu yang lebih banyak didominasi gitu. Dan itu kalau dengan kondisi saat ini, maka kita harus berpikir kemungkinan itu juga adalah Omikron gitu loh. Dan ada referensi dari para pembuat vaksin juga mengatakan bahwa varian Omikron ini menurunkan persentase kemanjuran daripada vaksin. Tapi bukan berarti vaksinnya tidak manjur, tidak. Efektivitas vaksinnya. Jadi setiap munculnya varian baru selalu ada penelitian yang berkaitan dengan apakah itu mempengaruhi daripada efektivitas daripada vaksin. Tapi itu yang kemudian menjadi satu dasar bahwa saat ini diperlukan adanya booster. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Fahmi, maka upaya booster yang kita lakukan saat ini adalah terutama pada kelompok prioritas yang itu akan meningkatkan tingkat kebarannya, yaitu kelompok prioritas lansia, kemudian yang punya komorbid gitu. Nah, diagnosisnya sama sebenarnya, cuman karakter yang di Omikron perlu ada tambahan, jadi ada spesifikasi dengan pemeriksaan SGTF dengan untuk deteksi Omikron varian ini yang memang tidak semua laboratorium itu punya gitu. Dan kemudian pada kondisi tertentu dilakukan whole genome sequencing. Dan dari yang dilakukan WGS, whole genome sequencing itu 90% saat ini, yang laporan dari Kementerian Kesehatan 90% Omikron. Delta masih ada. Tapi sebagian 90% itu adalah Omikron gitu. Dan rapid antigen untuk kondisi screening awal tetap masih bisa digunakan gitu. Nah, kemudian terapi sama sebenarnya. Terapi untuk varian Omikron ini sama. Jadi nanti kami di Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan 5 organisasi profesi, pedoman penata laksananya juga sama. Kapan itu kita berikan antivirus? Biasanya kalau sudah mulai ada gejala, walaupun itu gejala ringan. Tapi kalau OTG lebih ke arah nanti adalah vitamin, terutama vitamin D, ya, dengan dosis 1 kali 5.000 unit, terus kemudian vitamin C 2 kali 500, tambah zinc 1 kali 1, itu adalah vitamin dan mineral yang memang direkomendasikan gitu loh. Dan pada saat kita isolasi mandiri yang terpantau, biasanya kita sudah secara otomatis bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Kalau sudah mulai ada gejala walaupun itu ringan, maka sudah mulai masuk antivirus. Kalau ada nyeri tenggorokan, ada demam, mulai masuk antibiotik, azitromisin. Nah, itu terapi-terapi yang sudah menjadi terapi standar dan itu sekarang sudah sangat tidak ada yang berubah sebenarnya gitu loh. Dan kemudian tadi saran nanti harus ada booster, kemudian pencegahannya sama 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang terakhir yang 5M-nya kita rubah sekarang. Apa? Mendapatkan vaksinasi lengkap. Berarti 6 sekarang. 6 kalau kita tambahin ML lagi banyak lagi ya. Tapi apa namanya itu mau upaya protokol kesehatan harus kita lakukan itu. Dan yang ada titik lemah yang kadang-kadang kita lupa aja. Saya kayaknya udah patuh kok ya. Terus kemudian kenapa kok saya masih bisa kena? Nah, ada hal yang saat ini sudah mulai terjadi dalam ya sejak mulai kasus Delta turun Oktober November, kadang-kadang kita lupa. Kita
makan bersama dengan teman. Oh, teman kita udah vaksin, udahlah makan bersama. Dok, rindu. Nah, buka masker. Nah, itu yang mulai. Betul, Dok. Nah, dari situ yang kemudian menjadi kunci-kunci atau titik lemah sehingga akhirnya kita bisa terpapar. Gitu. Tapi tadi, kalau kemudian kita dalam kondisi yang kita dalam kondisi yang fit, terus kemudian kita sudah vaksin lengkap, ya, insya Allah kita nggak akan masuk. Termasuk booster, Dok? Atau cukup 2? Vaksin lengkap 2 maksudnya ya. Walaupun di beberapa sekarang yang yang dirawat sekarang di rumah sakit, semuanya langsung kita didata. Pasien yang masuk ke rumah sakit langsung didata. Vaksinnya udah lengkap atau belum? 1. Ada komorbid atau tidak? Usianya berapa? Jadi kelompok usia itu yang kemudian kita dapatkan memang yang masuk dari sedang berat rata-rata di atas 55 tahun, 60 tahun itu. Dan itu kondisinya memang banyak yang kemudian saat ini dalam kondisi yang sedang berat tadi gitu. Nah, itu kemudian sumber penularan yang lain atau yang kemudian gampang sekali yang belum divaksin. Kelompok yang belum divaksin siapa? Termasuk anak sekolah. Anak sekolah saat ini cakupannya belum Masih semua, kurang ya? masih kurang sehingga Tapi di ini PTM gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang saya kira evaluasi terkait dengan PTM juga memperhatikan apakah wilayah itu cakupan vaksinasi pada anak sekolah yang di bawah 11 tahun itu ini. Karena beda pada anak 11 kurang dari 11 tahun ya SD dengan SMP SMA beda gitu. SMP SMA lebih mudah, tapi kalau anak SD suruh pakai masker, suruh enggak bergerombol susah. Nah, ini yang saya kira juga belum menjadi perhatian juga. Nah, yang terakhir yang terkait dengan kalau sekarang muncul Omicron, tapi varian yang dulu udah nggak ada tuh, belum tentu. Masih ada Delta juga masih ada karena beberapa dari whole genome sequencing itu masih didapatkan ada yang Delta. Jadi bukan tidak mungkin memang bisa kena Delta, bisa kena juga dengan Omicron itu. Sehingga ada istilah kemarin yang sempat heboh yang di media sehingga akhirnya ada varian baru Omicron, bukan varian baru sebenarnya itu. Delta dan Omicron gitu loh. Tapi itu bukan varian baru, tapi itu kebetulan memang dia terdeteksi ada Delta juga, terus kemudian ada juga terdeteksi karena Omicron. Jadi hasil whole genome sequencing. Dari satu orang. Bukan varian baru dari Omicron. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian ada juga kena infeksi florona. Ya. Jadi florona gabungan kata flu dan corona. Nah, itu yang kadang-kadang ini ya bukan sebuah penyakit yang baru lah. Jangan kadang-kadang istilah-istilah yang seperti itu yang kalau kita tidak pahami itu menimbulkan persepsi bahwa ada lagi nih, wah setelah corona ada lagi florona, padahal sebenarnya itu bukan itu. Ya. Terus nah, ada satu pertanyaan yang selalu disampaikan kepada kita tentang, Dok, saya sudah divaksin, tapi kok saya masih bisa kena. Nah, ada teori di dalam ini saya mencoba menjelaskan dalam bahasa awam saja, karena kalau bahasa yang secara medis tentunya teman-teman mikrobiologi, teman-teman patologi klinik yang lebih paham bahwa pada saat kita terkena atau masuk virus dalam tubuh kita, maka kita akan menimbulkan keluhan pada 5-7 hari ke depan. Nah, ada karakter yang spesifik lagi di Omicron ini. Kita bisa kemudian 3 hari sudah bisa ada gejala juga setelah terpapar dengan Omicron. Ini ada lebih cepat menemukan gejala, tapi lebih cepat juga recovery-nya. Apa itu juga tergantung dengan status imunitas? Betul, tergantung status dan tubuh imunitas, tergantung juga status vaksinnya juga, tergantung dari ada komorbid atau tidak, itu juga sangat mempengaruhi juga itu. Tapi itu yang kemudian akhirnya yang kita harus pahami bahwa pada saat kita terkena virus, maka akan muncul sel memori, T-cell memori kita, sehingga akhirnya muncul antibodi. Jadi kapan kita itu muncul antigen, kapan kita muncul antibodi, itu yang kemudian akhirnya di dalam pemeriksaan itu, kok ini saya udah di swab antigen negatif. Terus kemudian PCR-nya kok positif, karena tadi target pada saat kita pemeriksaan antigen dan antibiotik karena sesuai dengan kapan kita terpapar dan kapan pembentukan antigen dan antibodi kita. Nah, satu hal lagi yang terkait dengan ilustrasi tentang resiko pembentukan antibodi pada vaksinasi. Jadi vaksinasi yang pertama itu hanya mengenalkan saja. Jadi kalau umpamanya kita divaksin, ya berarti belum ada antibodi kita, cuma dikenalkan dulu. Ini loh, ya ada
virus yang masih dalam tubuh kita, virus dimatikan atau virus dengan yang platform yang lain, terus kemudian akhirnya dikenalkan ada T-cell memori kita, kemudian ditambah lagi yang vaksin kedua, disitulah baru kemudian meningkatkan antibodi kita. Nah, antibodi itu, nah di slide berikutnya, itu bertahannya berbeda-beda. Sama seperti hanya orang dengan terkena virus COVID. Orang terkena COVID itu respon antibodi yang di dalam tubuh kita berbeda. Kalau dia terkena COVID-nya itu gejala ringan, 2 bulan, 3 bulan udah turun antibodinya. Tapi kalau dia itu dirawat dengan sampai ke ventilator, sampai 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan, dia masih ada antibodinya gitu. Nah, sama juga orang divaksin juga begitu. Jadi dia itu antibodi itu masih ada. Terus kemudian pada satu titik dia akan turun. Nah, ini kenapa kita butuh booster gitu loh. Dan itu berbeda di setiap individu pasti berbeda. Saya contohkan kasus kebetulan saya cukup rajin PCR, saya cukup rajin cek antibodi. Ya, berapa kali dok? Berapa kali dalam? Ya, saya termasuk yang kalau rekor di rumah sakit tempat saya paling sering gitu. Yang lainnya nggak mau gitu loh. Karena sering jalan-jalan. Nah, dari situ pada saat kita itu setelah divaksin ya, vaksin booster saya cek berapa sih RBD atau antibodi saya? 40.000. Ya, lebih dari 40.000. Nah, kemarin seperti saya terpapar Omikron dan positif. Nah, positif itu kemudian antibodi saya masih ada 6.000. Tapi masih bisa kena. Artinya apa? Walaupun kita divaksin belum tentu, artinya tidak kemudian kita tidak terpapar, kita masih bisa terpapar. Tapi alhamdulillah saya nggak ada gejala. Tapi antibodi saya waktu itu masih ada. Nah, ini yang kemudian udah konversi negatif, saya 3 hari sudah langsung negatif sebenarnya gitu loh. Karena udah tinggi kan waktu. Karena antibodinya tinggi, jadi itu yang saya kira menjadi perhatian kita, sehingga kita bukan berarti kita udah divaksin jadi aman, jadi akhirnya nggak pakai masker, tidak. Tetap harus pakai masker untuk mengurangi paparan ya, atau memproteksi diri kita. Tapi kalaupun kita kena, insya Allah kita nggak sampai dalam kondisi yang berat gitu. Jadi itu gambaran Dr. Haji yang nanti mungkin kalau ada beberapa hal teknik atau hal pengalaman silakan. Karena saya termasuk yang kemudian udah pengalaman isoman dan alhamdulillah ya, ini cepat konversi negatifnya itu ya. Nggak diundang ke sini dong kalaunya konfirmasi. Iya, iya. Ini sebelum saya ke Dr. Abidin, mumpung ada pertanyaan. Izin bertanya, saya Febria dari Rorotan. Ini mumpung kita ngomongin soal PCR itu ya dok. 1 minggu yang lalu saya merasakan batuk ketika saya swab antigen. Hasilnya negatif. Sedang 4 hari yang lalu saya pilek dan saya swab antigen lagi, hasilnya negatif. Selang 1 minggu keluarga saya semua positif. Selang 2 hari saya swab antigen lagi, hasilnya negatif. Pertanyaan saya, apakah saya perlu melakukan PCR untuk memastikannya? Terima kasih dok. Ini sih kurang jelas ya apakah keluarganya itu PCR ya. Tapi pertanyaan buat Dr. Adib sih. Ya, jadi memang efikasi daripada swab antigen itu pun juga range-nya cukup luas, antara 40% sampai 80% gitu loh. Tapi untuk screening awal itu masih direkomendasikan tuh. Tapi pada saat kemudian dia sudah ada gejala, apalagi keluarganya udah kena, ya jangan swab antigen lagi, PCR gitu. Harus di PCR karena tadi bukan berarti jadi false positive negatifnya itu lebih tinggi di mana. Tapi kalau swab antigen positif itu kemungkinan besar PCR-nya positif. Tapi kalau negatif maka bisa juga false negatif gitu loh. Jadi harus PCR ya dok ya. PCR. Karena memang antigen itu pada tahap awal aja. Pada waktu tertentu juga sudah tidak efektif lagi untuk dilakukan antigen. Terus yang kedua, Assalamualaikum, perkenalkan saya Ivan dari Pondok Melati Bekasi, mau bertanya. Saya mempunyai komorbid gagal ginjal kronis pasca transplantasi ginjal sekitar 5 bulan. Terkait dengan vaksin ini, saya sampai saat ini belum vaksin. Saya belum vaksin dok. Dan untuk menyambut Ramadan, saya ingin berpuasa.
bagaimana kondisi saat ini? Apakah memungkinkan saya salat tarawih berjamaah? Padahal dia nggak vaksin nih, takutnya di itu loh, Dokter Abidin ditolak nggak boleh masuk masjid karena belum vaksin. Karena kita melihat perkembangan, jadi ada peduli lindungi juga tuh di masjid tuh, Prof. Fahmi. Jadi mesti scan kalau tuh status vaksinasinya itu bagaimana? Dokter Abidin bisa menjawab hal ini bagaimana? Apakah ada hal-hal seperti itu yang kita lakukan di masjid, melarang orang, maksudnya bukan melarang sih, menyarankan orang yang belum vaksin ataupun penyakit komorbid untuk tidak beribadah di masjid. Ya, kalau yang masalah ginjalnya, Dokter Oci, saya kira buat Mas Ivan, coba konsultasi ke dokternya, karena platform dari vaksin itu bermacam-macam. Ada yang memang dia mempunyai efek samping, ada yang mana itu kira-kira masih diperbolehkan, ada yang tingkat safety-nya lebih dan hampir tidak ada KIPI katakanlah ya, itu ada juga gitu. Jadi saya kira upayakan konsultasi dan bisa mendapatkan vaksin ya dengan yang paling rendah ini ya, karena sebenarnya kontraindikasi mutlak untuk vaksin tidak ada. Kontraindikasi mutlak vaksin nggak ada gitu loh. Jadi semua kondisi bisa. Bahkan kemarin teman-teman dari 5OP, ya, penyakit dalam, kemudian jantung, anestesi mengatakan bahwa sebenarnya kontraindikasi mutlak untuk ini tidak ada. Tapi tetap harus konsultasi dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga nanti akan dipilih platform yang mana yang aman buat dia dengan kondisi-kondisi penyakitnya tadi gitu loh. Jadi Mas Ivan, kalau saya lebih menyarankan, apalagi dengan kondisi saat ini, konsultasi ke dokternya, dokter yang selama ini merawat, kemudian vaksin dengan yang sesuai dengan kondisi penyakitnya, sehingga nanti pun juga masih bisa beribadah gitu loh. Artinya bukan hanya beribadah, termasuk juga nanti kalau ada hal-hal yang lain. Tapi yang memang dengan kalau pada saat sekarang ada puncak-puncak kasus seperti sekarang ini, kami sangat menyarankan buat yang punya komorbid seperti Mas Ivan tadi ya, benar-benar harus proteksi lebih ketat gitu. Terima kasih Dokter Adi. Sekarang kita mungkin akan ke Dokter Adi. Kita akan melihat presentasi dari Dokter Abidin Siregar dari Departemen Kesehatan dan Migrasi Lingkungan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rosita yang biasa dipanggil Oci ya. Beberapa slide ingin saya perlihatkan untuk menegaskan bagaimana posisi Dewan Masjid Indonesia ya menghandle, menangani, dan kemudian mengajak seluruh jajaran Dewan Masjid Indonesia yang jumlahnya itu lebih dari 800.000 masjid yang menyebar dari Merauke sampai ke Sabang ya. Baik, poinnya adalah dalam webinar ini adalah kesiapsiagaan Dewan Masjid. Lanjut. Ada talking point diberikan kepada saya untuk memastikan Dewan Masjid sejauh mana bekerja untuk mempersiapkan jamaah, masyarakat, bahkan fasilitas masjid menghadapi situasi pandemi COVID yang masih pandemik di seluruh dunia. Lanjut. Ini tentang saya sedikit, lanjut. Nah, gambar ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat arah daripada seluruh titik-titik itu, ini menggambarkan peristiwa akhir tahun 2019 ketika kota Wuhan, tempat mana yang pertama sekali dicurigai sebagai tempat ditemukannya orang-orang terinfeksi virus coronavirus ya. Yang kemudian karena dia terjadi pada tahun 2019, dia diberi nama netral coronavirus 19 ya, menjadi COVID-19. Nah, itu ketika pemerintah kotanya melakukan lockdown dan meminta seluruh masyarakat dari berbagai negara untuk kembali ke negaranya masing-masing. Lihatlah gambar itu. Di bulan Januari, seluruh orang-orang ekspatriat pulang ke semua negaranya masing-masing. Dan luar biasa, dalam 2 minggu pada bulan Januari tahun 2020,
langsung 50 negara, 70 negara, 100 negara, 150 negara, sampai 220 negara terinfeksi sedunia. Apa poin yang penting di sini? Itu saya beri judul di atas. Tak kenal maka tak aman. Bukan tak kenal maka tak sayang, ya, tapi maka tak aman. Slide berikut. Gambar ini menunjukkan, memastikan bahwa virus itu diam. Dia nggak kemana-mana. Tapi manusialah yang menggerakkannya. Artinya, perkembangan daripada virus ini berhubungan erat dengan gerakan manusia. Jadi benar sekali ketika Rasulullah mengingatkan kita melalui Aisyah radhiyallahu an yang dikutip di dalam Sahih Bukhari Muslim, supaya kita tetap di rumah. Itu diingatkan oleh Rasulullah sang teladan yang Allah sangat mencintainya. Artinya kita ini tidak perlu baca-baca hoax, baca katanya-katanya, tapi ikuti saja Rasulullah. Tidak ada guru yang terbaik dan itu diakui oleh para ahli-ahli sedunia. Itu bisa kita baca dari Google, ya. Ada pendapat dari dokter dari universitas di Amerika, ya. Ada. Nah, kalau kita lihat 3 gambar ini, the virus doesn't move, tidak bergerak, people move it. We stop moving, the virus stop, it dies. Katanya virus itu akan berhenti sendiri kalau manusia tidak kontak dengan dia dan mati. Jadi sederhana saja. Tapi karena kita bergerak, maka pada gambar kedua lihatlah betapa dahsyatnya dia menghantam pertahanan manusia. Pada gambar ketiga, ini tugas kita, bagaimana mengamankan masjid, tentu termasuk rumah ibadah. Kita tahu konsepnya Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum PPDMI, yang juga sekaligus Ketua dari Pengurus Besar Palang Merah Indonesia. Konsep beliau itu bukan hanya masjid, tetapi seluruh rumah ibadah. Dan alhamdulillah di lapangan, seluruh para pengurus-pengurus rumah ibadah itu bekerja sama mengamankan rumah ibadahnya, dan tentu ini termasuk difasilitasi oleh PMI dan DMI. Lanjut. Nah, di kotak tengah itu kita harus perhatikan ada angka-angka bagaimana anak-anak terinfeksi, ya, terinfeksi walaupun masih umur 0 ya, tapi juga tetap ada yang meninggal. Begitu juga yang lansia, kita harus hati-hati. Bagaimana kondisi tadi malam, tanggal 8 Februari 2022? Pada kotak kiri, lihat, sudah hampir 400 juta di seluruh dunia orang terinfeksi, sudah 5,7 juta yang meninggal, ada 318 juta orang yang recovered, sembuh. Ya. Artinya, kalau kita jarak angka kasus dan kematian, itu ada sekitar 90 juta atau kurang dari 90 juta masih terinfeksi. Itu tidak kecil, menyebar di 220 negara. Di dalam daftar sebelah kanan, tampak Indonesia di posisi ke-17. Klik satu kali. Nah, kalau kita lihat kotak hijau yang saya buat ini, ya ini menunjukkan, mari kita lihat dengan amat teliti ya. Jumlah kasusnya hampir sama, antara 4 sampai 5 juta ya. Tapi perhatikan dengan cermat bahwa Indonesia dengan Netherlands sama-sama 4 juta kasusnya. Tapi lihat berapa orang yang meninggal tadi malam dan berapa orang yang masih dalam keadaan sakit serius. Coba kita lihat di angka itu. Kalau Indonesia masih ratusan, Belanda itu cuma puluhan. Dan kalau dilihat yang kritis 200, Indonesia 1000-an. Artinya apa? Di sini sangat bergantung kepada disiplin, daya tahan, dan perilaku. Nah, kalau kita lihat Meksiko, kita lihat jumlah kasusnya yang meninggal 129, ya, jumlah kasusnya yang serius 4,7, dan kemudian yang mengalami terinfeksi kemarin itu hampir 10.000 orang. Nah, siapa itu Meksiko? Nggak jauh beda, sorry lah ya, nggak jauh beda dengan kita. Nah, begitu juga dengan Polandia, ini relatif baik, angka kematiannya kecil, ya, tapi angka terinfeksinya tinggi. Mari kita lihat,
kok angka terinfeksi tinggi tapi angka kematian rendah? Berarti kembali kepada daya tahan tubuhnya. Ini adalah pelajaran yang menarik buat kita bahwa kita bisa mengubah angka-angka ini, tapi bukan orang lain yang mengubahnya, kecuali kita-kita itu sendiri. Lanjut. Nah, tadi Dr. Adib sudah menyampaikan ini ya, bagaimana setelah fase Cina di akhir tahun 2019, kita sebagaimana pendapat para ahli bahwa yang namanya virus itu akan selalu mengalami mutasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan. Kenapa? Karena dia butuh inang, dia butuh tempat hidup, dia perlu bertahan hidup di muka bumi ini. Nggak jauh beda dengan manusia. Manusia juga ingin bertahan. Dengan dia bertahan hidup, mungkin dia habisi hutan supaya dia punya tempat hidup. Atau dia cari air, merusak lingkungan. Atau dia gali tanah, merusak humus. Macam-macam cara manusia. Nggak beda dengan virus. Virus pun mencari kehidupan. Tetapi tempat hidupnya virus itu ada pada manusia hari ini. Sehingga manusialah yang diintip. Nah, gambar ini mudah-mudahan membantu kita untuk mendetek ya. Kita ini terkena virus yang mana? Apakah alfa B117 atau beta B1351 atau delta ya yang dari India. Lihat tanda-tandanya. Hampir serupa, ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, mual, diare maupun gangguan indera ya, perasa penciuman ya. Tapi yang mana yang paling menonjol itu akan membawa kita pada kemungkinan yang mana. Tapi saudara-saudara sekalian, kita tidak usah mempermasalahkan saya ini kena yang mana ya. Karena PCR maupun swab nggak bisa membedakan itu. Oleh karena itu kita nggak usah pusingkan ini yang mana. Nah, mari kita lihat lanjutannya. Ini Omikron. Ini adalah pendatang baru. Ya, seperti apa dia? Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Adib. Saya hanya ingin meng-quote, walaupun gejala Omikron itu lebih ringan, kata Dr. Adib tadi, daripada varian-varian lain sebelumnya, Alpha, Beta, Delta. Tapi harus diingat, infeksi Omikron itu menyebabkan pemburukan. Nah, tadi saya lihat tadi istilah-istilah mudah meluas, infektif, dan kemudian reinfektif. Ya, suka ngejar orang-orang yang sudah pernah kena ya. Nah, oleh karena itu bagi kelompok rentan seperti lansia, komorbid, anak-anak, serta orang-orang yang belum divaksinasi lengkap, ini supaya kita hati-hati ya, supaya kita hati-hati dan perhatikan di sini apa yang perlu kita waspadai. Lanjut. Saya bulati itu ya kepada para pendengar, keluarga, jamaah, pengurus masjid, ya hati-hati kalau kita berada di posisi usia lansia di atas 60, komorbid, punya problem hipertensi, gangguan ginjal, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, ya maupun kanker, hati-hati. Apalagi kanker ya, karena obat-obat kanker itu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terkena. Kemudian anak-anak dan seterusnya yang terutama belum divaksinasi. Tadi Bung Adib mengingatkan, yang belum divaksinasi jangan ragu-ragu, segera vaksinasi. Lanjut. Nah, gambar ini hanya membantu ya. Seperti apa? Apakah Omikron itu sudah ada di dunia? Ini kalau kita lihat gambaran sehari-hari sejak tahun awal 20 sampai tadi malam, ya itu menunjukkan gambaran grafik. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Artinya, dia disebut gelombang kalau ketinggian jumlah kasus itu sudah melampaui rata-rata gelombang sebelumnya. Itu poin penting. Harus melewati peak puncak daripada gelombang sebelumnya. Maka dunia sekarang kalau gambaran itu sudah gelombang ketiga. Tapi lihat gambar di bawahnya, angka kematiannya, peak pertama itu kematiannya lebih banyak, peak kedua sedikit lebih rendah, peak ketiga jauh lebih rendah. Artinya apa? Omikron ini seperti kata Dr. Adib tadi itu memang lebih galak,
tapi tidak lebih fatal. Nah, kata-kata ini jangan dijadikan jangan dijadikan, oh begitu, kalau gitu nggak apa-apa dong. Nah, nggak boleh ya. Lanjut. Kalau kita lihat Indonesia bagaimana? Kalau tadi dunia kan, nah mari lihat Indonesia. Indonesia pada gambaran angka kasus ada 2 gelombang sebelum hari ini. Saya kasih bulat. Tampak meruncing ke atas. Makanya Kementerian Kesehatan belum berani mengatakan sekarang kita gelombang 3. Tapi bisa segera dalam seminggu ini naik melampaui gelombang sebelumnya. Maka resmilah kita sudah di gelombang 3. Artinya gelombang ini bukan ditentukan oleh virus, tapi ditentukan oleh kita. Kalau masih rame-rame kerumunan ke sana kemari, masih mau ngumpul-ngumpul, ya kita yang mempercepat. Jangan salahkan virusnya. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi, lihat angka kematian itu. Kalau dibandingkan dengan gelombang kedua Indonesia begitu dahsyat, saya kebetulan dekat dengan Wisma Atlet Kemayoran, nyaris kurang dari 5 menit tuh sirene mobil itu meraung-raung 24 jam. Tapi mari kita lihat angkanya itu kecil sekali kematiannya. Nah, jadi ada pembenaran bahwa memang ini Omikron galak tetapi kematiannya rendah. Lanjut. Nah, kalau begitu, ini nanti tugas Ustadz kita akan menjelaskan lebih banyak, karena itu Omikron ini harus kita kenali dan kendalikan penyebaran virus Omikron. Untuk apa? Kalau kita kaitkan sesuai dengan isu yang di-create oleh Dr. Rosita adalah menikmati Ramadan dengan sehat, karena di dalamnya ada hari di mana senilai dengan 1000 bulan penuh rahmat. Nah, ini yang mau kita perjuangkan. Jadi jangan main-main hanya kepentingan sesaat, kita kehilangan 1000 bulan yang penuh rahmat. Inilah nilai-nilai keislaman yang penting kita pahami, jangan sekedar emosional dan terpancing dengan banyak hoax. Baik, beberapa slide berikut hanya menggambarkan peran DMI. Lanjut. Kita bisa cepat di sini. Lanjut. Ini hanya menggambarkan betapa kita jangan lalai dengan kesehatan karena akan berefek pada ekonomi, pendidikan, agama, pangan, ya, dan macam-macam. Jadi kita sekarang reinstall tata kehidupan. Lanjut. Nah, ini adalah 10 program unggulan DMI yang dimana di dalamnya termasuk masjid bersih dan sehat. Ya, ini salah satu, tapi semua bergerak secara sinergi untuk melakukan pengamanan menghadapi pandemi. Dilanjut. Kemudian ini jenis sosialisasi yang sudah dikeluarkan oleh DMI. DMI ini banyak unit-unitnya ya. Saya hanya ngumpulin aja ini milik bersama daripada Dewan Masjid. Lanjut. Kemudian ini ada edaran daripada PPDMI untuk mengimbau jemaah yang batuk dan demam. Ini tadi pertanyaan Dr. Oci ya, bagaimana kebijakannya? Jelas. Jadi di pintu masuk itu seluruh masjid dengan menggunakan alat thermal ya, mengukur dan bertanya, ada batuk, disuruh pulang. Nah, lanjut. Terus ini protokol, lanjut lagi. Ini kerjasama untuk menggunakan masjid sebagai tempat pembelajaran, ya, di mana disediakan jaringan internet. Lanjut. Terus ini edukasinya, gulung ambal, desinfektan dalam, desinfektan luar. Ini dari kawan-kawan kita seluruhnya, ya. Terus ini edukasi lain, 3M, ya, bagaimana jaga jarak dan seterusnya. Lanjut. Ini kerjasama dengan KKN berbagai universitas. Lanjut. Ini pemasangan banner pesan-pesan cegah COVID di berbagai masjid. Lanjut. Ini bantuan cuci tangan pakai sabun dan pengukur suhu. Lanjut. Tahun 20 ya. Ini tahun 21 kita mulai gerakan masjid sentra vaksinasi. Bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya, dan itu gambar menunjukkan saat kita melakukan tindakan awal ya di tanggal 9 April. Lanjut di Depok. Kemudian ini di berbagai kota, masjid, sentra vaksinasi. Lanjut. Ini, nah tidak sekedar
bicara soal cegah virus, tapi dampak daripada masyarakat di rumah pun berefek ke ekonomi. Karena itu gagasan daripada Dewan Masjid dan kawan-kawan ini kita buat juga budidaya ikan dalam ember ya, dan juga sekaligus sayur-sayuran. Oke, lanjut. Nah, ini yang diminta oleh Mbak Oci kerjasama dengan siapa saja. Ya, saya gambar-gambar aja di sini. Sebagian yang potensial berikatan kerja, sebagian bersifat informal dan non formal. Termasuk dengan ID nih, Bung Adib ya, kerjasama kita ya, dengan DD juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini pesan-pesan singkat bagi kita semua. Lanjut. Bagaimana supaya kita sehat sejalan dengan konsep WHO, sehat jasmani, ya, jaga kesehatan tubuh, tetap rapi, jangan gemuk dan sebagainya ya. Lanjut. Kemudian sehat mental, ya, jangan mudah emosional. Ketika kita di rumah saja, kita merasa semua serba salah, orang dipanggil susah, di telepon nggak ngangkat, macam-macam. Jangan, ya, santai saja, jangan takut, ya, jangan mudah emosi. Lanjut. Kemudian kesejahteraan sosial. Nah, apa itu? Kita jaga bagaimana supaya hubungan sosial kita dengan situasi yang ada, kita jaga kurang-kurang dikit, dimaklumi ya, supaya kita bisa lebih baik. Hargai orang lain dan kepentingan orang lain, kerjasama, bantu. Sekarang kan mudah, kalau orang di HP kita sering tuh minta, tolong Pak, kami kurang ini, tolong Bu, kami kurang ini. Nah, karena HP kita sekarang bisa mentransfer, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ke ATM, nggak perlu ke bank. Begitu ya, Dokter Oci ya? Kirim 10.000, 25.000 misalnya. Oke, lanjut terus sedikit lagi. Sehat spiritual. Ini juga ya, bagaimana cara kita supaya kita bergaul dengan kawan-kawan kita yang lain pada waktu-waktu tertentu. Jalankan semua ibadah. Semua larangan dihindari, semua perintah dilaksanakan. Ini saatnya kita bisa meningkatkan kualitas keagamaan kita. Jangan malah kita kecewa. Kok gini sih, kok gitu sih? Akhirnya kita kehilangan waktu. Lanjut sedikit lagi. Lanjut lagi, ini olahraga. Nah, ini ada quote, coba diklik sekali. Ini ada pesan dari Ali bin Abi Thalib ya, bagus sekali. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, yaitu tentang kesehatan dan kekayaan. Itu diingatkan oleh sahabat Nabi ya, supaya kita hati-hati dengan dua hal ini, kesehatan dan kekayaan. Dan terakhir sebelah kiri bawah, nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Demikian. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Abidin. Sebelum saya ke Ustaz Sami, ada pertanyaan nih buat Ustaz Tam. Tadi juga ada yang menjelaskan beberapa mitra kerjasama dari DMI ya. Bang Abidin, saya panggilnya Bang aja ya. Bang Mas Adi. Ada sahabat saya di sini dari PP Paragon Talks, Bapak Kresna Dwi Panugraha sebagai Head of External Relations. Bapak Kresna bisa bergabung? Alhamdulillah. Siap, barusan di-unmute. Makasih. Makasih. Dr. Adi. Mas Nana, saya panggilnya Mas Nana biasanya ya Mas Nana. Mas Nana boleh dijelasin sedikit dong tentang peran Paragon Talks sempat ya 2 tahun lalu nih hits nih karena sangat membantu rumah sakit dan tenaga kesehatan, supportnya juga cukup banyak sekali. Nah terkait dengan keadaan sekarang, kita sih tidak berharap seperti beberapa saat yang lalu ya, waktu pada saat COVID itu akan menjadi chaos gimana rumah sakit ataupun banyak dokter yang meninggal. Untuk sekarang ini PT Paragon Talks sudah menyiapkan strategi apa nih Mas Nana untuk mensupport, tentunya mensupport beberapa lembaga kesehatan, lembaga keagamaan ataupun rumah sakit dan organisasi profesi lainnya. Silakan Mas Nana. Baik, terima kasih Dr. Oci. Yang terhormat Dr. Adib, apa kabar? Baru pertama kali bertemu ya Dok ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Pak Abidin, masih ingat banget Pak, kemarin kita diskusi. Masih ditunggu ke sini loh. Ya siap. Ini lagi mencoba untuk bisa bertemu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua.
Makasih atas kesempatannya dari Dr. Oci untuk event hari ini yang sangat bermanfaat menurut saya untuk kita semua mendapatkan gambaran terkait keadaan kondisi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kresna dari Paragon Technology Innovation, Paragon Corp. Mungkin banyak Bapak Ibu semua yang belum terlalu kenal. Sebenarnya Paragon Corp itu adalah wadah kalau yang terkenal di masyarakat ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua pernah mendengar Paragon dan wadah, memang ya menghadapi pandemi ini penuh dengan banyak hal-hal strategik yang kita lakukan secara dak-dakan gitu ya. Karena jujur dari sisi kita sebagai personal di perusahaan aja juga waktu itu sempat merasakan bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Nah, alhamdulillahnya memang di pandemi awal di tahun pertama itu Paragon dan Wadah kita akhirnya berkomit untuk membantu tenaga kesehatan dengan menyumbangkan sejumlah dana untuk pengadaan alat kesehatan. Saya ingat sekali itu pada saat itu kami lagi mencoba ya, karena waktu itu saya masih di dunia marketing, kami lagi mencoba untuk mengadjust semua operasional kita, target-target kita. Alhamdulillahnya ternyata ada kesempatan dari kita untuk bisa menyumbangkan dana untuk membantu tenaga kesehatan di awal pandemi. Karena kalau itu kita sangat shock, dan alhamdulillah itu sangat kita syukuri, baik saya sebagai karyawan maupun mungkin keluarga-keluarga saya juga sangat sangat berterima kasih sekali kita bisa berkontribusi dalam masyarakat. Nah, terus kemudian juga itu di first wave menurut saya. Nah, di second wave Paragon Wara juga waktu itu kita sempat melihat mengenai banyaknya tempat-tempat isolasi karena memang angkanya semakin besar sehingga membuat kewalahan di beberapa tempat-tempat isolasi kita, terutama di yang Kemayoran. Waktu itu kita juga akhirnya membantu lagi, alhamdulillah membantu pengadaan tempat-tempat untuk istirahat, untuk tidur ya, kasur dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa berkontribusi kembali untuk membantu bagaimana pandemi ini di Indonesia memang menjadi sebuah isu masyarakat untuk kita sama-sama tangani bersama. Dan alhamdulillahnya kita sih nggak mengharapkan ada wave ketiga ya, cuma sebelum wave ketiga ini sebenarnya Paragon dan Wardah ya, Paragon Corp ya, kami akhirnya menghadirkan satu brand baru yang memang khusus kita adakan untuk bisa membantu menjaga sanitasi kebersihan di masyarakat. Brand itu bernama Labore. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa melihat. Jadi Labore itu sebenarnya adalah buatan dari Wardah juga Bapak Ibu semua. Labore, sorry, Biodev. Aduh, ini salah nih. Jadi Biodev, namanya Biodev. Biodev ini adalah sabun antiseptik dan sabun tangan yang memang kami khususkan untuk bisa membantu kebersihan seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kita hadirkan sebuah brand baru yang mudah-mudahan bisa membantu membantu Bapak Ibu semua siapapun ya di masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan agar lagi-lagi ya ini salah satu kunci untuk kita bisa menangkal pandemi ini menghampiri kita, yaitu kebersihan. Jadi insya Allah sih Paragon Corp sore ini kita juga udah declare bahwa kita akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan dari masyarakat, terutama untuk apapun yang bisa membantu agar pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama ya, dan kolaborasi juga sangat terbuka. Kemarin juga barusan ketemu dengan Dewan Masjid Indonesia, insya Allah program-program yang kemarin disampaikan tadi Pak Bidin juga insya Allah bisa kita support juga penyebarannya di masjid-masjid di seluruh Indonesia gitu ya. Nanti insya Allah mohon doanya agar ya keterlibatan kita, support kita memang bisa nyata dengan cara berkolaborasi dengan semua stakeholders kami yang memang dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terkait adanya pandemi ini. Itu Roci. Jadi insya Allah kedepannya bakal panjang ya Roci. Kolaborasi kita dan Paragon Corp juga berkomitmen kita akan selalu berada di tengah masyarakat akan hal ini. Terima kasih Mas Dona, sama-sama. Dan nanti kita akan detailin ya program kerjasama kita apa yang kita bisa kolaborasi, kita kembangkan ataupun saling mendukung program masing-masing. Terima kasih Mas Nana atas kehadirannya. Terima kasih support untuk kegiatan hari ini sih tentunya dari PT Paragon. Nah, saya ingin ke Pak Ustadz Sam nih. Pak Ustadz Sam ada pertanyaan dari Bismillah, izin bertanya. Saya Ternisi asli PKY. PKY itu apa ya? Kayon atau ini? Baik, pertanyaan terkait statement Menak.
hadapi lonjakan Omikron terbit SE. Jarak jemaah 1 meter hingga larangan edaran kotak amal. Mohon pendapat Pak Ustadz tentang larangan edaran kotak amal ini. Atas penjelasannya saya sampaikan terima kasih. Semoga kita semua disehatkan dan disampaikan pada bulan Ramadan. Ini Pak Ustadz boleh sharing jawabannya? Kalau dibandingkan isi kotak amal dengan sumbangan donatur, itu lebih banyak sumbangan donatur. Setuju Pak Ustadz. Jadi kenapa terlalu jadul pakai kotak amal? Pakai GoPay. GoPay, pakai Dana, pakai OVO, transfer. Sekarang tuh ada masjid di dekat rumah kami itu. Kami sudah tidak pakai kotak amal. Kami sistemnya lelang. Jadi ada yang mau dibangun baru menyumbang, ada yang mau dibangun baru menyumbang. Karena uang masjid itu suka salah lari, uang kotak amal suka salah lari. Banyak pengurus masjid malah ngutang ke masjid buat modal usaha. Orang kasihnya itu 2.000, 5.000 dia masukin kotak amal, dia pinjam itu uang masjid buat modal usaha. Ya lebih baik kita lelang aja sekarang. Kita mau buka puasa, siapa mau sumbang buka puasa hari ini, siapa mau sumbang, terus begitu aja. Jadi kotak amal itu sistem jadul sebenarnya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Jadi sebenarnya Menak juga keluarin edaran itu untuk data untuk orang mana dia keluarin edaran itu. Itu orang kampung kayaknya. Tidak berlaku di masjid kota-kota gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Ya sekarang pun masjid udah modern ya Pak Ustadz. Malah ada barcode gitu. Bukan cuma barcode peduli lindungi. Kalau udah bisa pakai Zoom. Kalau udah bisa pakai Zoom berarti pakai GoPay, nggak mungkin enggak. Setuju Pak Ustadz. Jadi Pak Tarmisi, hal seperti itu tidak perlu ditakutkan. Apa yang dikeluarkan oleh Menak tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan ya. Kalaupun nanti ada beberapa kebijakan, biasanya akan melihat di lapangan juga. Karena kalau Menak udah ngomong haram hukumnya bersedekah, wah baru kita protes habis-habisan. Tapi kalau cuma kotak amal, ya itu cuma salah satu bentuk aja. Makanya itu Ustadz, kalau kami menjelaskan bahwa nanti kotak amal itu menjadi sumber penularan, apa semuanya, takutnya mereka nggak percaya kan, karena itu kan di masjid ditaruh dalam rumah ibadah. Tapi kalau Ustadz yang bilang pasti Pak Tarmisinya yakin lah bahwa kenapain sih sekarang kan udah modern gitu. Intinya seperti itu sih ya Pak Ustadz ya, jadi tidak usah terlalu takut dengan kotak amal juga rawan dicongkel. Sudah lama sih memang ngepeng gitu kita juga sudah lama, saya lama di lembaga zakat juga udah nggak ada tuh keteng-ketengan ya, semuanya pakai sistem sekarang. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ya? Semakin sore semakin hangat juga ini, tapi mungkin karena waktu juga sudah tidak memungkinkan ya, dan sebenarnya kita juga dilarang nih rapat lama-lama lebih dari 2 jam, walaupun Zoom kan kita tetap berkumpul ya. Apa boleh kita teman-teman Dewan Masjid dari Zoom bisa raise hand, kita buka mic-nya, silakan. Ya, bila ada tinggal raise hand aja, atau dibuka langsung juga boleh, tidak menunggu dari sini. Belum ya? Kayaknya sudah, itu juga sudah. Ada apotek di klinik Bandung gitu ya. Ini tahu saya kalau di Bandung banyak yang mana itu yang dimanfaatkan masyarakat. Teman-teman dari klinik Bandung, ini jejaring Dede Healthcare si Dr. Abidin, bahwa memang Dede Healthcare memiliki 8 unit tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh, Kupang, Makassar, Bandung, dan Jakarta, tentunya ada beberapa di Jakarta. Baik, bila sudah tidak ada lagi, mungkin kita minta closing statement nih dari para narasumber. Dr. Adib, untuk masyarakat nih. Ya, buat yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini, saya kira kalau kita panik dengan Omikron wajar. Kalau panik berarti kita waspada. Artinya kalau kita waspada, maka kita punya kesadaran untuk bagaimana supaya kita mengupayakan kita jangan kemudian menjadi satu bagian sumber penularan ataupun kita tertular. Jadi itu menjadi satu kunci sebenarnya kita di dalam menghadapi kasus ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sekarang setiap masyarakat bisa mendapatkan akses kemudahan informasi dan pelayanan kesehatan. Itu yang penting, sehingga
gejala-gejala awal, kalau kemudian kita deteksi lebih awal, kita tangani lebih cepat, insya Allah kita akan bisa menurunkan angka fatality rate, angka kematian. Walaupun kalau dibilang sekarang dari bulan Januari sampai sekarang angka kematiannya sudah mulai meningkat 83 kalau tidak salah. Tapi yang kemudian dipastikan karena Omikron masih belum ada data, baru menunggu hasil whole genome sequencing-nya itu. Tapi yang jelas ini satu upaya yang juga kita harus waspada, kita harus tetap tingkatkan protokol kesehatan 5M, terus kemudian kalau kita ingin tetap beraktivitas tetap mematuhi dalam protokol, standar protokol yang ada. Kalau umpamanya kita dalam kondisi yang tidak fit, maka hindari untuk kita berinteraksi terlalu banyak dan jaga kesehatan. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau kita bisa membayangkan itu, apapun sebenarnya, karena varian baru pasti akan selalu muncul. Kita nggak boleh kalah, tadi yang dikatakan dokter, kita nggak boleh kalah dengan adaptasi yang sudah dilakukan oleh virus. Maka kita harus juga melakukan satu upaya adaptasi kebiasaan baru yang itu dalam rangka untuk kita bisa tetap beraktivitas, kita bisa tetap beribadah, tapi kita aman. Aman untuk diri kita, aman untuk keluarga, dan juga aman untuk masyarakat dan orang lain juga. Itu kuncinya sebenarnya Dr. Haji, sehingga jangan kemudian kita terjebak dalam satu upaya-upaya, wah ini COVID, jadi saya nggak bisa beribadah. Tidak, kita masih bisa beribadah gitu. Tapi ya tadi itu, ikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT sebagai Ketua Tim 3 SPBID telah hadir sore ini. Beliau juga adalah Ketua Lembaga Kesehatan ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita harap protokol kesehatan juga bisa keluar dari Dr. Adib ini. Baik, saya lanjut ke Dr. Abidin Sasiregar. Silakan dokter. Iya, Mbak Uci, terima kasih. Jadi kita sebagai masyarakat masjid, kita pastikan masjid kita itu aman. Mengapa aman? Karena dia rumah ibadah. Di rumah ibadah memang tidak ada larangan bagi siapapun untuk melaksanakan ibadah. Tapi tidak ada masjid yang tidak punya sistem dan tata kelola. Ada DKM, ada kenaziran, ya. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara masjid harus ikut bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Bisa dibayangkan repotnya ya, kalau seorang jamaah karena lalai sehingga atau takmir, nazir, ya, DKM kurang menjalankan protokol kesehatan, maka dalam tempo amat cepat, hanya hitungan menit, ya, itu bisa jamaah dalam satu masjid itu semua terpapar. Bayangkan kalau mereka pulang, kemudian tanpa disadari menularkan di dalam rumah. Dan yang di dalam rumah saling menularkan. Harap kita ketahui bersama bahwa dari angka-angka kesehatan Indonesia yang diteliti oleh lembaga penelitian Kementerian Kesehatan, Litbangkes ya, itu sekitar hampir 60 ke 70% masyarakat Indonesia itu memiliki masalah kesehatan. Sekitar 35% punya masalah kesehatan. Tetapi uniknya lebih dari 70% itu nggak menyadari dan tidak mengetahui kalau dia punya masalah kesehatan. Sederhana saja misalnya, punya masalah dengan diabetes, sampai menjelang kondisi buruk dia tidak tahu kalau dia diabetes. Atau dia tidak tahu kalau dia punya problem hipertensi. Sehingga pada keadaan tertentu dia kaget, kok tensi saya naik? Biasanya tidak begini. Semuanya tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya sudah ada sejak semula. Hanya kita yang alpa atau kita tidak awas terhadap kondisi kesehatan kita. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain. Dalam situasi serba ketidaktahuan, sikap yang terbaik itu adalah menjalankan prinsip disiplin dan waspada. Tadi Dr. Adib mengatakan 5M. Awalnya kita 3M, ya, kemanapun pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak dimanapun kita berada. Jangan karena di depan atau di belakang kita merapat kemudian kita ikut-ikutan. Jangan, ingatkan mereka.
Ingatkan, maaf, tolong kita saling jaga. Saya tidak ingin menularkan diri saya kepada Anda. Kita harus menjaga sikap seakan-akan kita yang penderita. Jangan kita anggap orang lain yang menderita dan kita menganggap sehat. Itu tidak tahu kita. Siapa yang tahu sebelum diketahui, ya. Jadi lebih bagus menganggap diri kita yang punya masalah, karena itu kita menjaga orang lain. Itu lebih bijaksana. Itu yang pertama. Setelah 3M bertambah 2M yang baru, ya kan? Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah, tetaplah di rumah. Atau kalaupun harus keluar, hindari kerumunan. Sudah 5M. Sekarang tambah 2 lagi. Tadi Dokter Adib ngingetin 1. Segera vaksinasi. Siapapun sejak umur 6 tahun. Tetap dengan paket lengkap 2 kali vaksinasi. Karena apa? Kalau 1 kali, dia belum cukup menjaga tubuh kita dari serangan virus. Ingat, hanya menjaga ya, bukan membunuh virusnya. Kalau sudah 2 kali, setelah hari ke-29, di mana jumlah antibodi mulai naik, kemudian didorong lebih tinggi, sehingga antibodi kita bisa mencapai 80-90%, itu setelah vaksinasi kedua. Setelah 6 bulan, dia mulai turun lagi, sampai bulan ke-9. Kalau kita sudah vaksinasi di atas 6 bulan, apalagi 9 bulan, saatnya booster. Itu M yang ke-6 tadi ya. Sekarang masih ada yang ke-7. Apa itu? Memantau kondisi kita masing-masing melalui swab antigen. Nah, swab antigen maupun PCR itu nggak harus karena kita mau naik pesawat kemana atau keluar kota. Sekarang di mana saja pun nggak salah kalau kita sekarang mengetahui saya ini bagaimana ya setelah tadi ikut rapat di sana. Sekarang bagaimana ya setelah saya tadi rame-rame pergi ke pasar. Nggak apa-apa. Walaupun dengan uang sendiri nggak apa-apa. Tetapi kita perlu cepat tahu, andai positif, langsung ada aplikasi yang sangat membantu, namanya telemedicine. Tadi saya sudah dengar Dr. Adib menyampaikan itu, ya. Di sana ada isoman Kementerian Kesehatan itu, silakan diklik. Apa yang terjadi? Akan terjadi tanya jawab kondisi kita, ya, dan kemudian akan diajarkan bagaimana isolasi yang baik dan akan dikirimi obat-obatan dan vitamin gratis. Kan luar biasa. Yang nggak gratis sekarang kalau masuk rumah sakit. Dulu masih gelombang 1-2, masuk rumah sakit tidak dibayar. Dibayar pemerintah. Sekarang nggak dibayar. Harus bayar. Itu informasi yang kedengaran. Kenapa? Supaya kita jaga kesehatan. Jangan makin longgar. Jadi yang nggak dibayar sekarang adalah isolasi mandiri dengan dukungan telemedicine, nasihat dokter, dan obat-obatan vitamin. Ini yang menarik sekarang yang kita perlu tahu, update informasi terkini. Nah, harapan kami, mari kita persiapkan diri menghadapi Ramadan, pasang ya aturan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan masjid. Insya Allah kita akan menemukan ya nikmatnya Ramadan dan 1000 bulan penuh rahmat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Stam. Tentunya kami membutuhkan arahan ya setelah dari dokter-dokter nih informasi terkait dengan kesehatan. Kami ingin dari Ustadz Stam sendiri, bagaimana ini Pak Ustadz untuk kepada kami untuk mempersiapkan Ramadan ini. Silakan Pak Ustadz. Oh, sepertinya Pak Ustadz terlempar ya. Jadi Ustadz keluar. Oke. Ustadz mungkin terlempar ya dari Zoom. Jadi sepertinya yang tadi disampaikan juga sudah cukup ya, bahwa kita tetap bersemangat menghadapi Ramadan ini, kesiapsiagaannya juga tentu tetap kita akan laksanakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini, saya mencatat beberapa poin, bahwa varian Omikron ini tetap harus diwaspadai ya, tingkat penyebaran cukup cepat dan sudah ada beberapa kasus yang meninggal sih dok yang kita dengar. Kesiapsiagaan dari semua pihak, baik dari masyarakat dan tentunya masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah,
harus tetap dilakukan. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat atau jamaah yang ke masjid, penyediaan sarana dan prasarana juga harus kita lakukan. Terus yang ketiga, sarana prasarana seperti penyediaan tempat cuci tangan beserta sabunnya juga harus diperhatikan, menjaga jarak, membawa alat sholat sendiri ya. Juga harus perhatikan ventilasi udara, tadi sempat disebutkan oleh Dr. Abi. Masyarakat harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, menjaga diri jangan sampai terkena. Jadi udah waspada ya, Dr. Abidin rajin rutin ngecek, bukan cuma seperti Dr. Adib, karena memang Dr. Adib resiko ya, banyak bertemu orang, banyak melakukan perjalanan. Kita pun karena kita tidak tahu kita akan kena di mana. Kalaupun terkena, kita jadi jangan sumber penyebaran virus ini. Dan yang terakhir, seperti yang selalu kita sampaikan, patuhi 5M walaupun sudah bertambah lagi ya, Dr. Abidin, Dr. Adib, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, cuci tangan serta mandi dan pakai sabun. Baik, cukup sekian dari kami untuk hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa bahagia ya, dokter-dokter, para peserta yang hadir ini, pengurus Dewan Masjid. Biasanya kita memang untuk Ramadan itu sangat bersiap sekali. Indonesia tangguh, Indonesia sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.